bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan yang tidak hanya kita ucapkan dari lisan kita, tapi juga kita membuktikan dengan perbuatan kita, membuktikan dengan aktivitas kita sehari-hari, membuktikan dengan kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan banyak sekali janji Allah. Bahkan pesan takwa ini adalah pesan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-Nya. Dan juga pesan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, tauladan kita, panutan kita, juga memberikan pesan agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang sangat sering dibaca oleh khatib Jumat. Mungkin setiap khatib Jumat selalu membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan ini luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, kita seru, kita diseru, kita disambut, kita dipanggil dengan panggilan yang sangat mulia. Panggilan apa? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqillaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan pesan selanjutnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan meninggal, jangan wafat, jangan apa lagi? Sama wafat meninggal. Apa lagi? Jangan meninggal, jangan wafat kecuali kita dalam keadaan muslim. Maka pesan ini adalah pesan istiqomah. Bagaimana Ramadan kemarin, Ramadan yang telah lalu, sebulan lewat, kita sekarang masih suasana Syawal, di akhir bulan Syawal. Pada Ramadan kemarin kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik bagaimana Ramadan mendidik kita agar kita senantiasa istiqomah di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat amalan-amalan Ramadan kita yang kemarin. Apa kira-kira yang kita lakukan? Qiyam Ramadan. Apa lagi? Puasa Ramadan, siam Ramadan. Apa lagi? Tadarrus, tilawah Al-Quran, khatam Al-Quran. Ada yang khatam 5 kali, ada yang khatam 4 kali, ada yang khatam 3 kali, ada yang khatam 4 kali, ada yang khatam sekali, ada yang khatam sekali seumur hidup. Kira-kira di sini yang mana, kriteria yang mana? Khatam 5 kali, 3 kali, sekali, minimal sekali ya. Minimal bulan suci Ramadan kita khatam sekali. Amalan-amalan yang Ramadan kita kemarin, infak, sedekah, dan berbagai macam amalan-amalan ibadah yang lain, maka tidak hanya kita kerjakan di bulan suci Ramadan, tetapi juga harus dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Artinya apa? Kalau satu bulan Ramadan telah mendidik kita untuk beramal soleh, maka 11 bulan yang lainnya juga harus senantiasa kita isi dengan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, yang kita ibadahi, yang kita sembah ketika bulan suci Ramadan, kira-kira Rabb atau Tuhan yang kita sembah selain di bulan suci Ramadan, Rabb yang atau Tuhan yang itu atau berbeda? Atau sama? Sama saja. Jadi baik Tuhan kita ketika Ramadan, baik Tuhan kita ketika Syawal, setelah Syawal apa lagi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal,
Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban sampai Ramadan lagi, maka itu juga Rabb kita, Tuhan kita yang kita sembah di 11 bulan yang lainnya. Maka oleh karena itu kata para ulama, wala takun ramadhaniyun, jangan jadi hamba Allah yang Ramadan. Jangan jadi hamba Allah yang ibadahnya hanya Ramadan. Jangan jadi hamba Allah yang taatnya hanya Ramadan. Tetapi kun rabbaniyun, tetapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabbani, hamba Allah Subhanahu wa taala yang tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala di segala bulan, di semua bulan, di setiap keadaan, di setiap waktu dan saat. Tapi kuncinya harus istiqomah. Kalau kemarin sholat malamnya bisa sebulan penuh terawihnya, maka di luar harus bisa sholat malam. Kalau kemarin tilawahnya bisa khatamkan sekali, maka di luar bulan suci Ramadan minimal one day one juz dia harus ini, minimal 1 hari 1 juz dia harus ini. Kalau dia bisa one day one juz, one day one lembar, 1 ayat 1 hari 1 lembar. Kalau nggak bisa 1 lembar, 1 hari 1 ayat. Begitu juga sholat kita, sholat ibadah kita, sholat berjamaahnya harus tetap dilaksanakan juga. Itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa istiqomah. Apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa istiqomah atas Ramadan ini? Kalau kita bisa istiqomah atas ketauhidan kita, kalau kita bisa istiqomah atas ketaatan kita, kalau kita bisa istiqomah atas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan janji yang sangat luar biasa. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini janji yang luar biasa ini. Innal ladzina qalu rabbunallah, kata Allah. Kalau Allah sudah berjanji, kira-kira menepati janjinya apa tidak? Pasti menepati. Kalau manusia berjanji, menepati apa tidak? Kadang menepati, kadang tidak. Kalau anggota dewan berjanji, menepati apa tidak? Oh, kadang menepati, kadang tidak. Nah, itulah janji manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berjanji, tidak ada yang tidak ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Maka janji Allah bagi orang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan kita rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan jodoh? Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan dan mematikan kita? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berkuasa di dunia ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Maka apa janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bisa istiqomah? Summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah atas keyakinan tadi, atas ketauhidan dan bahwasanya mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang kami sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak kami ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Summa istaqamu, kemudian istiqomah atas keyakinan itu sampai akhir hayatnya, maka balasannya tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun. Kapan turunnya para malaikat? Para ulama mufassir mengatakan, ada yang mengatakan ketika dia di alam kuburnya, dan ada yang mengatakan ketika dia mengalami sakaratul maut. Kita bayangkan ketika kita mengalami sakit, badan kita sudah tidak bisa bergerak, lisan kita sudah kaku, mata kita sudah tidak bisa dipejamkan. Ketika detik-detik terakhir kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya. Kemudian malaikat mengatakan la takhafu wa la tahzanu,
la takhafu, jangan takut kau menghidupi kehidupan hari akhirat. Jangan takut kau menghadapi kehidupan hari akhirat. Wala tahzanu, dan jangan bersedih atas apa yang kau tinggalkan di dunia berupa anak, berupa keluarga, berupa harta benda. Karena kata Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena sebenarnya kata Allah, bagi orang yang istiqomah, kami adalah aulia, kami adalah pelindung, kami adalah kekasih, kami yang akan memelihara kalian baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang kita takutkan? Kalau Allah sudah subhanahu wa ta'ala sudah menjadi pelindung kita, kalau Allah sudah menjadi aulia kita, kalau Allah sudah menjadi kekasih kita, tidak ada yang kita takutkan. Dan lebih dahsyat lagi kabar gembiranya apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira tentang surga yang mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran kenapa orang-orang soleh, kenapa para mujahidin, orang yang berjihad dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka meninggal dunia, kita mendapati mereka banyak yang tersenyum. Mungkin itu yang mereka lihat. Karena ketika akhir sakaratul mautnya, malaikat turun memberikan kabar gembira, di mana saat-saat sakaratul maut, saat-saat yang paling begitu sulit, begitu dahsyat yang dihadapi oleh manusia. Tapi orang yang beriman, orang istiqamah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan diberikan kabar gembira. Sementara orang-orang ingkar, orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itu merupakan saat-saat yang sangat terberat. Berapa banyak orang yang akhir hayatnya di atas keburukan. Banyak kan dibisikkan. Sebagaimana kita mendengar bagaimana tentang kisahnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Abu Thalib ya. Ketika dia meninggal dunia kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bagaimana pamannya akan masuk Islam. Tetapi karena di samping pamannya, di sisi di samping-sampingnya ada tokoh-tokoh musyrikin, ya. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab yang senantiasa membisikkan dalam hatinya, dalam telinganya, ya Abu Thalib, apakah engkau akan redha meninggalkan agama nenek moyangmu? Nah, itu kan bisikan-bisikan yang luar biasa. Tapi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqomah atas keimanan itu, insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah istiqomah. Maka apa tanda ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tanda Ramadan kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan salah satunya adalah yaitu amal soleh dilanjutkan dengan amal soleh berikutnya. Kalau Ramadan kemarin kita bisa qiyamul lail, maka di luar Ramadan kita masih bisa melanjutkan itu. Kalau kemarin kita tilawah satu hari satu juz, maka di luar Ramadan kita bisa melanjutkan. Kalau kemarin kita bisa memberikan infak, sedekah kepada orang lain, maka di luar bulan Ramadan juga kita memberikan itu. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di 10 hari terakhir kita mengatakan apa? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka di bulan-bulan Ramadan juga senantiasa kita juga tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat senang, sangat suka manakala hambanya itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk yang kita minta, sekali kita minta mungkin akan memberi, 2 kali kita minta mungkin masih memberi, tapi ya sedikit-sedikit ada berat. 3 kali jangan harap, 4 kali kita dimarahin, 2 kali kita diusir. Nah, itu manusia. Kalau diminta merasa segan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang dan sangat suka ketika hambanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua amal-amal ibadah tadi harus kita kontinu istiqomahkan. Ahabbul amali ilallahi adwamuha
wa qalla. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tetapi kontinu, tetapi terus menerus. Tadi one day atau satu lembar satu hari itu jauh lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada sehari kita akan 30 juz tapi mushafnya berdebu, mushafnya sudah tidak pernah kita buka kecuali Ramadan lagi baru kita buka. Jauh lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada demikian. Satu hari tapi rutin itu Allah Subhanahu wa taala sangat cintai karena dia adalah amalan yang istiqomah, amalan yang kontinu. Jadi amalan kita dilihat bukan hanya banyaknya amalan kita, tapi dilihat bagaimana diterimanya amalan ibadah kita di tempat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf sangat takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita membaca dalam sejarah-sejarah bagaimana keadaan beliau ketika Ramadan mau tiba. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sibuk berdoa agar ditemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya mereka juga sibuk berdoa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 11. Jam 1. Kalau sampai jam 11 Anda puas, saya yang luas. Bagaimana kata pepantun, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Oleh karena itu kajian kita cepat-cepat aja ya. Nah ini baru ibadah kita. Kemudian saya akan lanjutkan kepada terkait dengan ibadah kita daripada Allah Subhanahu wa taala tadi. Kalau ibadah kita sudah diterima, ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita diterima. Puasa kita diterima. Zakat kita diterima. Haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah menjadi orang yang beruntung? Apakah kita sudah menjadi orang yang beruntung apa belum? Sudah apa belum? Masih ada ikhtilaf yang ada perbedaan. Sudah diterima apa belum? Sudah diterima apa belum? Belum ada jawaban, masih sama-sama. Ya. Anggap sajalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima. Amalan sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada dosa manusia, dosa antar sesama, kezaliman yang kita lakukan, maka itu bisa menjadi penghalang amalan-amalan kita yang banyak tadi bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan bisa hangus 100% amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita masuk ke tema. Kita masuk tema ya. Temanya halal bihalal. Kita memaafkan. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada para sahabat Nabi, pada para sahabatnya kata Rasulullah, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian wahai sahabatku, siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang rugi itu? Siapa orang yang pailit itu? Kira-kira kalau kita ditanya demikian, apa jawaban kita? Kalau ditanya siapa orang yang bangkrut, apa kira-kira jawaban kita, Bu? Pak? Mungkin kita akan jawab orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang. Orang yang bangkrut adalah orang tidak punya harta benda. Orang yang bangkrut adalah orang yang rugi perniagaannya, rugi bisnisnya, rugi apa lagi? Hasil usahanya. Maka itu juga yang terpikir di antara kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Ini jawaban para sahabat. Ketika Rasul menanyakan pertanyaan ini, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Maka sahabat Nabi mengatakan, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang,
orang yang tidak punya harta benda, orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya emas dan lain sebagainya. La dirham wala mata, tidak punya dirham dan tidak punya harta benda. Apa jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mendengar jawaban dari sahabatnya, mendengar jawaban dari para sahabatnya, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada para sahabat bahwasanya kerugian, kebangkrutan yang sebenar-benarnya itu adalah kebangkrutan dan kerugian di hari kiamat. Faqala, maka Rasul mengatakan, innal muflisa, sungguhnya orang yang rugi min ummati, di antara umat. Kita umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan ummati, ya kan? Umatku, umatku. Maka kata Rasul, orang yang bangkrut adalah pada hari kiamat adalah orang yang di antara umatku. Ya'ti yaumul qiyamah, mereka akan datang pada hari kiamat. Apa yang dibawa? Bisolatin, mereka membawa pahala sholat. Artinya kalau pahala sholatnya sudah dibawa, berarti sudah diterima. Apalagi wasiyamin, membawa pahala puasanya. Wazakatin, membawa pahala zakat. Hal-hal yang disebutkan puasa, zakat, sholat, bukan hanya hal-hal itu demikian, tetapi apa? Seluruh kebaikan-kebaikan yang dibawa, seluruh amal ibadah yang diterima. Artinya ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membawa seluruh amal-amal kebaikan yang diterima, baik pahala sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, tilawahnya, tadabburnya, apa lagi? Pengajiannya dan lain sebagainya. Tetapi di samping itu dia membawa dosa sosial, dosa sesama manusia. Nah ini yang berat, dosa sesama manusia. Kalau dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala, kita cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah terima tobat kita. Insyaallah Allah ampunkan, karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha terima tobat. Karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita ketika kita datang kepada Allah dan tobat dengan sebenar-benar tobat, kecuali perbuatan musyrik, maka Allah akan terima itu sebagaimana dalam hadis kudusinya. Rasul mengatakan, sekiranya engkau ada datang menghadap dengan membawa 10 dosa, tapi syaratnya la yusyrik billah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wala ubali. Kata Allah, aku tidak peduli, aku akan terima itu, tapi dengan syarat tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dosa kita sama Allah. Tapi berbeda dengan dosa kita sama manusia. Kata Rasul, qad syatama hadza, dia juga membawa dosa sosial, dosa berupa kesalahan sama manusia. Qad syatama hadza, pernah syatam, mencaci maki orang lain. Wa qadhafa hadza, pernah menuduh orang lain, pernah menuduh orang lain mencuri, pernah menuduh orang lain berzina. Bagaimana hadisul ifki, hadis Aisyah, nanti kita akan sebutkan. Pernah menuduh orang lain mengambil uang masjid. Oh, itu di sini ada insyaallah ya. Pernah menuduh orang lain menggelapkan uang DKM. Ada ya. Qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza, pernah memukul orang lain, menghardik orang lain. Wa safaka dama hadza, pernah menumpah darahkan orang lain. Maka orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah dalam hadisnya, fayuqta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka kedua-duanya akan didatangkan kelak pada hari kiamat, akan diberikan orang yang berbuat zalim, akan diberikan apa? Pahala-pahalanya akan diberikan kepada orang yang dizalim. Sementara dosa orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang berzalim. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqdiya ma uqda alaih,
tetapi manakala ya, kebaikan-kebaikannya sudah habis, sementara orang yang menuntut keadilan masih banyak, ya. Orang yang dicaci makinya menuntut keadilan, orang yang difitnahnya menuntut keadilan, orang yang dipukul yang menuntut keadilan, orang yang dizalimi menuntut keadilan, yang orang yang diambil tanahnya menuntut keadilan, orang yang dipinjamin duitnya tapi tidak dikembalikan menuntut keadilan. Faturihat alaihi summa turihat finnar. Maka kemudian diberikan kesalahannya tersebut kepada orang yang berbuat zalim, maka kemudian orang yang zalim tadi dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Nah, ini kan kebangkrutan yang sebenarnya. Kita sudah capek-capek di dunia beramal soleh, capek-capek ikut pengajian taklim, capek-capek ngaji, capek-capek sholat, capek-capek zakat, capek-capek umroh haji, capek-capek sedekah, qiyamul lail, semua amal ibadahnya, tetapi karena ada dosa-dosa sosial tadi yang menghalangi dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka karena itulah di momen kesempatan yang mulia ini, sebelum kita berpisah dan kita ingat-ingat siapa kira-kira yang pernah kita zalim, minta maaf, datangi rumahnya, minta maaf kepada dia, WA bisa kalau bisa datang ke rumahnya, kita minta maaf karena kezaliman di dunia itu akan dibawa sampai ke akhirat. Az-zulmu zulumatin ila yaumil qiyamah. Kezaliman di dunia adalah kezaliman yang akan dibawa sampai mati di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Hadirin jamaah sahabat mukminin dan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik. Kisah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika terjadi hadisul ifk, tadi yang saya sudah sebutkan. Hadis tentang fitnah kepada Ibunda Ummul Mukminin, istrinya Nabi SAW, anaknya Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, difitnah, ya, melakukan keburukan, melakukan kekejian. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada seorang wanita, yang mana seorang wanita ini, siapa nama wanitanya, ada yang ingat namanya? Seorang wanita ini selalu dibantu oleh Abu Bakar, selalu diberikan bantuan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namanya adalah Mistah bin Ishasa. Abu Bakar selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Abu Bakar selalu memberikan bantuan-bantuan kepadanya. Abu Bakar selalu menolong si wanita ini. Coba bayangkan, kalau dalam kehidupan kita sekarang nih misalnya, kita punya teman yang luar biasa baik, kita baik kepadanya, kita membantu dia, memberikan dia, membiayai anaknya, memberikan bantuan, pokoknya semua kita bantu, semua kita tolong. Tetapi ternyata dia menjelekkan nama kita di luar. Kira-kira dalam hati ibu-ibu tetap memberikan bantuan apa tidak? Kira-kira ya, tetap memberikan bantuan apa tidak? Tidak memberikan bantuan ya. Itu pun yang terlintas, itu pun yang dialami Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Bakar bersumpah, mengatakan apa? Bersumpah bahwasanya Abu Bakar tidak akan memberikan bantuan lagi kepada wanita tersebut. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala luar biasa menegur apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 22, "Wala yattari ulul fadli minkum was-sa'a ayyutu ulul qurba wal masakin." Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memberikan bantuan kepada orang-orang terdekat. Wal masakin, tidak akan memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Wal muhajirin fi sabilillah, dan tidak memberikan bantuan kepada orang-orang yang muhajirin di dalam Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang katakan Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu. Maka Allah mengatakan, maka hendaklah memaafkan dan berlapang dada.
Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha. Maka ketika ayat ini turun, Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Ya, menyesali apa dia lakukan, sehingga dia mengatakan, ya Allah, saya ingin agar saya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia kemudian melanjutkan bantuannya tadi. Maka apa yang bisa kita lihat? Dalam hal ini bagaimana Islam mengajarkan kita untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, jangankan orang yang berbuat baik, orang yang berbuat buruk kepada kita pun Islam mengajarkan. Al-Quran mengajarkan bahwasanya agar jangan menyetop amal soleh, jangan menyetop bantuannya, jangan menyetop infaknya, jangan menyetop kebaikannya, tapi terus menerus dan istiqomahlah atas kebaikan dan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja terhadap orang yang berbuat buruk saja kita diperintahkan demikian, maka apalagi terhadap orang yang jelas-jelas baik sama kita, apalagi terhadap orang yang jelas-jelas tetangga kita, apalagi terhadap orang-orang yang jelas-jelas sahabat qarib kita, CS-an kita, semajelis taklim dengan kita, se-DKM dengan kita, sekampung, seperumahan dengan kita, perumahan Marga Ayu Jaya. Maka lebih harus lagi untuk kita saling memaafkan dan terus menerus untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, karena Allah menyuruh kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati, jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Mu'minun dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian sekilas yang bisa kami sampaikan.